Ustadz, Ya. kami umat Islam itu sejak kecil di musola itu sudah diajarkan niat puasa itu nawaitu somagodin. Iya. Tapi setelah kami hijrah, ada yang bilang kalau nawaitu somagodin itu katanya bid'ah. Gitu. Ya. Ya. Padahal di mayoritas di Indonesia itu melafalkan niat itu. Ngucapin Nawaitu nawaitu somagodin. Ya, kalau itu dianggap bid'ah, apakah seluruh Indonesia itu berdosa? Gitu kan mayoritas baca itu kan? Iya. Nah, lalu apa hukumnya baca nawaitu somagodin? Oh, Hukumnya iya. bagaimana? Oke, gini. Sebelum kita mengambil kesimpulan macam-macam, Bang Tahan. Oke. Yang pertama, mengucapkan nawaitu somagodin ini kan bersangkutan dengan niat. Niat. Ya. Lah, kita harus ngerti dulu niat itu apa. Salah seorang ulama pakar bahasa yaitu Asy-Syaikh Al-Fairuz Abad di dalam kamusnya Al-Muhit menjelaskan bahwa niat itu adalah keazaman untuk melakukan sesuatu. Yakni keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang untuk mencapai tujuan, itu namanya niat. Kemudian secara istilah atau makna, ulama-ulama mengatakan niat itu adalah qasdu taati wa taqarrubu ilallah ta'ala fi ijadalil fi'lin, yaitu menyengaja untuk taat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu amal perbuatan. Ini namanya niat. Jadi di dalam hati kita ada sesuatu untuk melakukan perbuatan namanya niat. Secara bahasa, secara definisi, hati kita ingin melakukan ibadah yang untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini sangat penting, Bang. Niat itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Niat itu ya? Niat. Maka sebelum saya jawab ini penting harus diketahui dulu. Sama-sama nyapu, niatnya apa? Biasa atau ibadah? Sama-sama menahan makan. Ini dia karena mau operasi atau mau puasa? Ya karena sebelum operasi suruh puasa. Puasa, ya ini beda. Maka untuk beda. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya adalah dengan niat. Contoh, sama-sama puasa. Anda mau Senin Kemis atau paus Ramadan. Anda mau sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat qobla duhur atau qobliyah. Ini membedakan, niat sangat membedakan hal ini. Dan ini sudah diterangkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wal An-Nadhair, yaitu dalam pembahasan Al-Umuru bimaqasidiha. Nah, ulama ini sepakat bahwa niat itu amalan kolbu, amalan hati. Hati. Niat itu adalah amalan hati. Berarti perlu diucapkan apa enggak itu? Nah, bagaimana dengan bersangkutan dengan ucapan? Maka para ulama sudah menerangkan ini. Tetapi yang wajib adalah di dalam kolbu, dalam hati. Hati. Andai kata dia hanya mengucapkan, hatinya tidak ada niat, gerakan, maka batallah dia. Tapi kalau seseorang itu sudah ada di dalam kolbunya, maka sudah sah niatnya. Nah, tetapi ketika berbicara soal mengucapkan, kita harus merujuk kepada ulama. Kita harus merujuk kepada para ulama. Yang pertama, para ulama mengatakan begini. Imam Hanafiyah dalam pendapat Hanafiyah berpendapat melafadzkan niat itu hukumnya mustahab, sunnah. Jadi kita dalam hati sudah ada kerentek, kemudian dilafadzkan lagi ke dalam lisan, itu hukumnya sunnah. Kalau madhab Malikiyah ini cenderung lebih baik ditinggalkan. Nggak usah diucapin. Ini madhab Malikiyah. Kalau pendapat
Syafi'iyah bahwa mengucapkan sunnah ini sunnah muakkadah. Sangat ditekankan sekali. Dia ada hati, ada ucapan. Ada ucapan. Biar lebih mantap gitu. Biar lebih mantap. Karena untuk ditakid. Ya. Adapun Hanabila ini ya ora sunnah, ya ora ditinggalkan, ya pokoknya biasa saja. Ini madhab. Ya. Di antara madhab ini tidak kita temukan bahwa itu masuk dalam kategori bid'ah. Ini ulama madhab. Ya. Meskipun realisasinya, realitanya, ada ulama-ulama yang hari ini kita baca dalam bukunya bahwa mengatakan bahwa nawaitu soma ghodin itu adalah bid'ah. Itu mereka juga punya dasar. Dasarnya adalah tidak ditemukan amalan sahabat, Ya. tidak ditemukan amalan tabi'in. Maka karena tidak ditemukan amalan sahabat dan tabi'in, dan Rasulullah juga tidak pernah ngucapin nawaitu soma ghodin, berarti ini nggak ada dasarnya. Ini bid'ah. Perkara baru gitu. Perkara baru yang harus ditinggalkan. Ini katakanlah ada yang berpendapat Ya. seperti ini, kita tidak boleh menutup mata. Hanya saja nasihat saya kepada teman-teman Taubatar Hijrater, tidak perlu risau dengan perbedaan. Ketika ada orang mengatakan ini hukumnya bid'ah dan ini hukumnya tidak, kita tugasnya cuma belajar kok. Katakanlah yang mengatakan nawaitu soma ghodin, apakah dia lantas berdosa? Oh enggak, mereka tidak lantas berdosa karena ini bagian dari ijtihad. Kita nggak boleh, oh itu ngawur kuwi, jangan katakan ngawur. Jangan mengatakan orang yang mengucapkan nawaitu soma ghodin ini ngawur. Jangan mengatakan orang yang mengatakan nawaitu soma ghodin ini tidak punya dasar dan tidak punya ilmu. Maka hari ini kita perlu buka, Bang. Yes. Siapa orang yang pertama kali mengajarkan ini? Siapa itu? Itu adalah Shaykhaini, dua ulama kondang di hadapan madhab Syafi'i, yakni Imam Ar-Rafi'i Al-Khuswaini, yang kedua adalah Al-Imam Nawawi rahimahumullah. Dua ulama ini adalah ulama yang muktamad di dalam madhab Syafi'i. Ditulis di dalam kitabnya memang. Kenapa? Karena orang niat itu tidak boleh ngawur, Bang. Katakanlah orang yang tidak mau mengucapkan niat. Ya. Anda niatnya bagaimana? Coba tanya kepada orang yang tidak mau ngucapin niat. Niatmu besok mau puasa bagaimana? Dia bingung loh. Padahal, ayo, ada yang mau apa niat ada? Dia bingung. Iya, paling aku sok poso hanya gitu dok. Nah, maka ketika ulama merancang ini, nawaitu soma ghodin an adain itu sampai selesai, itu tidak ngawur. Itu sudah berdasarkan ijtihad mereka bahwa orang itu ketika mau puasa itu harus mempunyai dasar-dasar. Yang pertama ditentukan dulu, ini amalan puasa apa? Ya. Puasa yang akan kita kerjakan itu puasa wajib atau puasa sunnah? Di tahun apa? Qadha apa langsung? Karena seperti itu. Nah, maka yang sudah disusun ini adalah betul-betul untuk orang awam. Agar orang awam tidak salah meniatkan amalan ibadah. Yang perlu kita garis bawahi bahwa nawaitu soma ghodin sampai selesai itu adalah hasil ijtihad dari ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Apa kita mau mengatakan Imam Nawawi sama Imam Rafi'i wong bodoh, wong ora mudeng agama? Siapa kita? Siapa kita? Siapa? Beliau. Maka kita sebagai orang awam, Bang, sebaiknya kita tidak ikut caci mencaci. Bagi yang berpendapat ini adalah bid'ah karena tidak ada dalilnya, ya monggo. Tetapi ya pastikan
bahwa niat Anda itu benar dan tepat. Ya. Yang kedua, bagi yang melakukan nawaitu summa ghadin, ini silahkan. Semuanya adalah berdasarkan satu hadis, beda penafsiran. Barakallahu fikum. Jangan bertikai dan tetap bersatu. Yang penting tetap puasa ya. Jadi perbedaan itu adalah sunatullah. Meskipun kita berpaham yang ini, tapi kita jangan sampai menyalahkan yang itu lainnya. gitu ya.